Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Tema Inspirasi Sabda hari ini adalah jangan melekat pada harta. Mari kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa orang yang datang kepada Yesus itu sudah hidup menurut perintah Allah. Tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, selalu menghormati ayah dan ibunya, dan dia bermaksud baik. Maka dia ingin minta nasihat Yesus untuk bisa hidup sempurna, agar kelak bisa memperoleh hidup yang kekal. Jadi dia mempunyai cita-cita yang sangat mulia. Maka Yesus menganjurkan kepadanya untuk menjual seluruh miliknya, berikan kepada orang-orang miskin, lalu datang kepada Yesus untuk ikut bersama Yesus. Orang itu akhirnya pergi dengan sedih karena hartanya sangatlah banyak. Kelekatannya pada harta menghalangi dia untuk meraih cita-citanya yang mulia. Saudara-saudari, apa pesan Injil yang dapat kita petik bagi keluarga-keluarga kita? Banyak psikolog di bidang pendidikan anak atau parenting mengatakan bahwa pola asuh keluarga turut menyumbang
bagi terciptanya generasi manusia yang melekat pada harta. Di zaman ini, manusia dihargai bukan karena seberapa besar kemanusiaannya, melainkan karena seberapa besar hartanya. Karakter seperti ini justru terbentuk dalam keluarga akibat pola asuh orang tua terhadap anak. Saudara-saudariku terkasih, sebagai keluarga, apa yang dapat kita buat dalam pola asuh anak-anak kita? Beberapa saran praktis berikut ini kiranya bermanfaat. Yang pertama, jangan menjadi orang tua materialistis. Tentunya, orang tua akan menjadi contoh utama bagi anak-anak. Seorang bapak yang suka membeli barang-barang mewah bukan demi memenuhi kebutuhan keluarga, melainkan sekedar menyalurkan hobi mengoleksi barang-barang tersebut, dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk merawat benda-benda tersebut, jelas memberi contoh kelekatan pada harta. Bagaimana mungkin ia bisa menasehati anaknya agar tidak melekat pada harta? Ia justru menanamkan dalam jiwa anak bahwa kebahagiaan itu terletak pada banyaknya harta. Yang kedua, kenalkan kepada anak-anak kita perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Ketika akan membelikan tas sekolah bagi anak misalnya, ajaklah anak untuk berdiskusi tentang tas seperti apakah yang sebaiknya dibeli. Mungkin si anak ingin membeli tas seperti yang dilihatnya di iklan televisi. Tetapi dalam diskusi dengan orang tua, ditemukan bahwa fungsi tas sekolah itu adalah untuk mengisi buku dan alat-alat tulis, serta ada tempat untuk botol air dan tempat untuk makanan. Maka yang akan dicari adalah tas sesuai kebutuhan tersebut. Kalaupun tidak ditemukan tas yang sama seperti yang ada pada iklan, asalkan ada tas yang sesuai dengan kebutuhan, itu sudah cukup. Yang penting adalah memenuhi kebutuhan, bukan mengikuti keinginan. Yang ketiga, berikan kepada anak waktu yang berkualitas. Memberikan waktu yang berkualitas untuk berkumpul dengan anak-anak ternyata menjadi sesuatu hal yang lebih baik bagi karakter anak dibandingkan memberikan anak berbagai hadiah. Kegembiraan menerima barang ternyata sangat singkat, tetapi kebahagiaan karena berkumpul dengan orang tua akan dikenang lebih lama oleh anak-anak. Dengan cara ini tertanam pada jiwa anak bahwa kebahagiaan oleh karena nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, saling mengasihi, jauh lebih membahagiakan walaupun tanpa banyak harta. Masih kita ingat lirik lagu Keluarga Cemara? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk mengalami kebahagiaan dalam kelimpahan nilai-nilai kemanusiaan,
bukan dalam kelimpahan harta. Semoga dengan pola asuh yang tepat, kita menghasilkan generasi manusia yang tidak melekat pada harta. Tuhan memberkati.